Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Enisa Pratiwi dengan NPM 23160210005. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir semester saya, mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Bapak Budi Kurniawan SI. Yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai konflik Sampit pada tahun 2001, di mana konflik ini terjadi karena adanya perbedaan dari kedua etnis, yaitu etnis Dayak dan etnis Madura. Terdapat pertanyaan mengapa konflik antara suku Dayak dan suku Madura yang telah berulang kali terjadi sejak era Orde Baru justru meledak menjadi kekerasan etnis yang paling mematikan di Indonesia pasca reformasi pada tahun 2001. Padahal kedua kelompok ini telah hidup berdampingan selama puluhan tahun. Kemudian dari pertanyaan tersebut memunculkan 3 pemikiran. Yang pertama, munculnya koeksistensi yang berlangsung sejak tahun 1930-an tanpa eskalasi yang fatal. Kemudian, adanya kekerasan di daerah lain namun tidak mencapai skala yang sama. Selanjutnya yaitu adanya reformasi Kemudian yang ketiga, adanya reformasi pada tahun 1998 yang seharusnya membuka ruang demokrasi, bukanlah konflik. Kemudian latar belakang konflik ini dimulai pada saat warga Madura tiba di Kalimantan pada tahun 1930 dalam program transmigrasi pemerintah Belanda yang selanjutnya dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga pada tahun 2000-an. Para transmigran ini mencapai 21% populasi di Kalimantan Tengah. Kemudian pada ketegangan awal, akar masalah ini berlangsung sejak tahun 1960-an, di mana pada fase prakonflik, dominasi ekonomi dan sosial kelompok etnis Madura memicu kecemburuan sosial di kalangan kelompok etnis Dayak. Konflik kedua kelompok etnis ini telah berulang kali terjadi pada masa Orde Baru, tetapi konflik terbuka atau meledak baru pada saat era reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto, kemudian memunculkan vakum kekuasaan dan kontrol sosial yang lemah. Kemudian pada tahun 2001, di mana konflik ini memuncak, terjadi kekerasan dan pembantaian yang mengakibatkan ribuan korban jiwa dan relokasi massal, sehingga lebih dari 100.000 orang Madura harus mengungsi dan sekitar 133.500 orang harus dipindahkan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selanjutnya, fenomena sebab akibat. Di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis kesenjangan ekonomi struktural. Akar penyebab konflik ini bersumber dari faktor struktural dan kultural seperti ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, serta lemahnya pengelolaan keberagaman. Yang dimana warga Madura ini kian hari semakin agresif dalam persaingan dengan suku Dayak, sehingga membuat suku Dayak tidak puas, sehingga menyebabkan etnis Madura mendominasi sektor perdagangan dan etnis Dayak termarginalisasikan di tanah Madura sendiri. Kemudian hipotesis kedua yaitu kegagalan komunikasi antar budaya.
di mana faktor pemicu perang sampit ini adalah perbedaan budaya atau adat istiadat antara suku Madura dengan suku Dayak, yang akhirnya menjadi penyebab konflik antara keduanya. Adanya ketidakharmonisan antara budaya Carok Madura atau budaya kehormatan dengan kekerasan yang bertabrakan dengan hukum adat Dayak atau hukum Basara, sehingga menciptakan misinterpretasi fatal dalam penyelesaian sengketa individu. Selanjutnya, hipotesis ketiga yaitu vakum institusi negara. Di saat lemahnya otoritas negara pasca jatuhnya Soeharto, menciptakan security vacuum yang memungkinkan kekerasan komunal berkembang tanpa pencegahan negara yang efektif. Sehingga muncul ketidakharmonisan budaya, ketidakadilan hukum, dan marginalisasi sistemik dan memperparah ketegangan. Selanjutnya, hipotesis keempat, akumulasi trauma dan dendam historis, di mana penyelesaian konflik kecil di era Orde Baru selalu menguntungkan Madura yang dianggap sebagai transmigran negara, sehingga memupuk rasa ketidakadilan dan memicu frustasi kolektif etnis Dayak. Selanjutnya, tinjauan teoritis. Yang pertama di sini ada teori deprivasi relatif GUR tahun 1970. Pada pendekatan teori ini, berbagai dugaan mengenai meletusnya konflik etnis di Sampit sebenarnya mengarah pada satu kesimpulan, bahwa telah terjadi deprivasi dalam masyarakat yang menyebabkan komunitas merasa frustasi dan pada akhirnya bertindak agresif. GUR juga mendefinisikan deprivasi relatif sebagai persepsi individu atas jarak negatif antara value expectation dan value capabilities. Suku Dayak merasa haknya atas tanah dan sumber daya leluhur mereka. Suku Dayak merasa berhak atas tanah dan sumber daya leluhur mereka, namun suku Dayak tidak mampu bersaing secara ekonomi dengan pendatang Madura, sehingga kesenjangan ini memicu frustasi kolektif yang berujung agresi. Selanjutnya yaitu analisis struktural USOP pada tahun 2016, di mana USOP menekankan bahwa konflik bukan sekedar benturan budaya, melainkan produk dari struktur sosial ekonomi yang bertimpang akibat kebijakan transmigrasi yang tidak terencana. Yang ketiga yaitu Contemporary Conflict Resolution dari Mial et al. Tahun 2002, di mana dia menjelaskan bahwa Sampit merupakan deep-rooted konflik yang membutuhkan transformasi struktural, bukan sekedar gencatan senjata. Selanjutnya, perdebatan akademik. Yang pertama yaitu primordialis. Konflik ini tak terhindarkan karena perbedaan identitas budaya yang mendalam antara suku Dayak dan suku Madura, di mana etnis menjadi penyebab utama dalam konflik ini. Selanjutnya yaitu instrumentalis. Di sini dikatakan bahwa etnis hanyalah label yang digunakan elit lokal dan aktor tertentu untuk memobilisasi massa demi kepentingan ekonomi politik, di mana konflik antara etnis Madura dan etnis Dayak di Sampit ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai konflik antara etnis, namun ada akar masalah yang tertutupi di balik sentimen etnis yang dimunculkan atau yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu struktural institusional, di mana pada saat kelemahan negara pasca, di mana
negara menjadi lemah pasca reformasi merupakan variabel penentu yang memungkinkan konflik lokal berubah menjadi pembantaian massal. Selanjutnya yaitu dampak konflik dan resolusinya. Karena terdapat 100.000 lebih pengungsi Madura dipaksa meninggalkan Kalimantan dan 133.500 orang dipindahkan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dampak yang terjadi yaitu menyebabkan 3 bidang utama. Kemudian berdampak pada 3 bidang utama. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi, di mana usaha, infrastruktur, dan pasar hancur. Namun penjarahan aset Madura masif dilakukan. Kemudian pada bidang sosial, adanya segregasi etnis permanen yang menyebabkan hubungan antar masyarakat semakin memburuk. Yang ketiga yaitu berdampak pada bidang budaya, di mana adanya trauma kolektif mendalam pada kedua komunitas ini atau dua etnis ini. Selanjutnya, resolusi. Pada tahun 2001 sampai 2006, adanya perjanjian damai antara etnis Dayak dan etnis Madura, yang dimana etnis Madura diizinkan kembali dengan syarat tidak terlibat dalam kriminalitas dan lahir di Kalimantan Tengah. Kemudian adanya rekonsiliasi budaya, di mana pemerintah melakukan beberapa usaha rekonsiliasi untuk kedua pihak yang berkonflik setelah melakukan perjanjian perdamaian. Di antaranya berupa pendirian monumen perdamaian dan transformasi identitas budaya. Kemudian adanya keterlibatan multi-stakeholder atau pemangku kepentingan, di mana di sini ada peran pemerintah, tokoh adat, LSM, dan akademisi. Kesimpulan dan limitasi. Kesimpulannya di sini adalah kelompok Sampit pada tahun 2001 tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel tunggal. Ia adalah produk dari kombinasi kausal berlapis. Kebijakan transmigrasi yang menciptakan ketimpangan struktural, kegagalan komunikasi antar budaya, lemahnya institusi negara di era transisi, demokrasi, dan akumulasi deprivasi relatif yang tidak pernah terselesaikan secara bermakna. Etnis berfungsi sebagai katalis, bukan root cause. Limitasi studinya di sini yaitu akses data lapangan. Verifikasi data korban sangat sulit karena kondisi saat itu sangat chaos. Yang kedua yaitu perspektif korban, di mana suara komunitas Madura yang mengungsi kurang terwakili dalam semua literatur. Yang ketiga, pada jangka panjang, studi tentang rekonsiliasi pasca 2006 ini masih sangat minim untuk dicari. Yang terakhir, daftar referensi yang digunakan. Yang pertama yaitu dari Alexandra pada tahun 2018 dengan judul Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi. Yang kedua yaitu Fawaidi Erawan dan Bandia pada tahun 2019 dengan judul Proses Bertemunya Kepentingan Ekonomi dan Politik di Balik Konflik Etnis Kalimantan Tengah. Yang ketiga yaitu Gur pada tahun 1970 dengan judul Why Men Rebel. Yang keempat yaitu Mary pada tahun 2014
dengan judul Konflik Etnis antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit dan penyelesaiannya pada tahun 2001 sampai 2006. Yang kelima yaitu Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse pada tahun 2002 dengan judul Contemporary Conflict Resolution. Yang keenam yaitu Paggi pada tahun 2003 dengan judul Tragedi Sampit tahun 2001 dan imbasnya ke Palangkaraya. Yang terakhir yaitu Usop pada tahun 2016 dengan judul Structural Analysis on Ethnic Conflict and Violence in Sampit. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.